Lalu ini kita langsung disuguhi dengan adegan baku hantam antara Yolo bersama muridnya yang bernama Han Feng melawan Mugu. Mugu dengan telapak tangan ungu raksasanya terus menekan Yolo, namun berhasil dihalau dengan api abnormal milik calon guru Xiaoyan tersebut. Tapi ternyata serangan itu hanyalah alat untuk mengalihkan perhatian Yolo karena Mugu sebenarnya berniat untuk menargetkan Han Feng yang masih berada di bawah, dan ketika Yolo disibukkan dengan tekniknya, Mugu langsung mengeluarkan tombaknya dan melesat dengan cepat ke arah Han Feng. Melihat muridnya berada dalam bahaya seperti itu, tentu saja Yolo langsung panik dan dengan cepat berdiri di hadapan Han Feng untuk menahan serangan Mugu. Hingga tiba-tiba tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Han Feng malah menusuk tubuh gurunya sendiri dengan pedangnya. Mugu yang berada nun jauh di sana hanya tersenyum-senyum penuh arti dan menyampaikan bela sungkawanya kepada Yolo yang akhirnya harus menerima pengkhianatan pedih dari murid yang sudah dia besarkan dengan tangannya sendiri. Yolo hanya bisa menatap nanar pada pedang Han Feng yang telah menghujam ulu hatinya. Ternyata Han Feng merasa tidak terima karena Yolo tidak pernah menurunkan teknik pembakaran rahasianya kepada Han Feng. Yolo benar-benar tidak menyangka seorang murid yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri akan mengkhianati gurunya hanya karena sebuah keahlian. Namun tampaknya mata Han Feng telah dibutakan dengan amarah dan kebencian. Tanpa memiliki iba sama sekali, tangan murid jenius yang dibangga-banggakan Yolo itu akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Sekarang kita move on ya ke masa depan alias masa-masa Xiaoyan tumbuh di keluarga Xiao yang awalnya digadang-gadang sebagai pemuda paling jenius, tapi tiba-tiba mengalami kemunduran doki yang sangat parah dan akhirnya dianggap tidak lebih dari seonggok sampah oleh orang-orang di keluarganya. Malam itu Xiaoyan juga mendengar bagaimana para tetua keluarga Xiao menghardik ayahnya Xiaozan karena telah membuang-buang sumber daya keluarga hanya untuk dirinya. Bahkan dua tetua itu mengatakan jika Xiaozan terus berbuat tidak logis hanya karena mengedepankan perasaan sebagai ayah, maka Xiaozan tidak lagi pantas menyandang gelar sebagai kepala keluarga. Dengan penuh emosi, Xiaoyan pun kembali ke kamarnya dan berusaha melatih kembali dokinya. Namun hal yang sama selama 3 tahun terakhir terus terulang, di mana Xiaoyan belum juga berhasil melatih dan memasukkan doki ke dalam tubuhnya, hingga membuat Xiaoyan begitu frustasi. Belum selesai satu masalah, Xiaoyan mendapat pesan bahwa ayahnya meminta dirinya untuk pergi ke aula utama keluarga karena ada orang dari keluarga Nalan yang akan datang. Nah, disinilah remake adegan pembatalan pertunangan oleh Nalan Yanran karena kabar menurunnya kemampuan Xiaoyan akan dimulai. Tidak hanya Nalan Yanran, kita bisa melihat bahwa Xiaoyan memang benar-benar direndahkan derajatnya, bahkan oleh orang-orang keluarganya sendiri termasuk dua tetua. Untungnya Xiao Yunser, si kekasih masa kecil Xiaoyan, selalu ada untuk membela Xiaoyan dan menyelamatkan GG kesayangannya itu dari penghinaan yang diberikan oleh orang-orang keluarga Xiao. Selesai adegan malu mempermalukan itu, seorang gadis muda seusia Xiaoyan maju menghadap Xiaozan dan memberikan hormat basa-basi sekilas kepada sang kepala keluarga Xiao. Awalnya sih, Xiaozan sangat bahagia menyambut kedatangan Nalan Yanran yang masih ia anggap sebagai calon mantu. Sampai tiba-tiba Geye selaku salah satu tetua di Sekte Yunlan ikut-ikutan maju dan akhirnya mengumumkakan tujuan kedatangan mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengajukan pembatalan pertunangan. Dalam budaya benua Doki, seorang perempuan yang telah ditunangkan namun datang secara langsung membatalkan pertunangannya sendiri mengartikan penghinaan besar untuk keluarga pihak lain. Karena itulah Xiaozan tidak bisa menahan emosinya dan mengeluarkan ledakan energi besar memenuhi aula utama keluarga Xiao. Bukan hanya penghinaan untuk keluarganya yang paling membuat Xiaozan tidak terima, tentu disebabkan karena orang yang direndahkan secara terang-terangan oleh Nalan Yanran adalah putra bungsunya sendiri.
Setelah diperingatkan oleh tetua keluarga Xiaozan berusaha keras menahan emosinya dan memastikan pada Nalan Yanran tentang pendapat kepala keluarga Nalan alias Nalanji tentang pembatalan pertunangan ini. Seperti yang sudah kita sama-sama tahu, Nalanji tidak pernah sekalipun menyetujui pembatalan pernikahan antara Yanran dan Xiaoyan. Namun Yanran yang sudah dilatih oleh master muda sekte Yunlan mengambil tindakan secara pribadi karena merasa berhak memutuskan jalan hidupnya sendiri termasuk dalam urusan pernikahan. 言儿不过是资质平庸之辈，也的确配不上你。 Berhubung Tuan Putri keluarga Nalan sekaligus penerus ketua sekte Yunlan itu sudah membulatkan tekad, Xiaozan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun secara status dan kekuatan, Yanran memang berada jauh di atas putranya. Karena itulah, Xiaozan tidak bisa berbuat apa-apa dengan penghinaan ini. Dan akhirnya dengan terpaksa menyetujui permintaan Yanran. Giyi selaku ketua sekte Yunlan pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sikap pengertian Xiaozan dan memberikan pil pengumpul ki yang dibuat langsung oleh Raja Pil Guhe sebagai imbalan. Tapi ternyata... 隔夜老先生，你还是把丹药收回去吧。 Tapi ternyata Xiaoyan sudah tidak bisa menahan diri atas penghinaan yang diterima oleh ayahnya malam ini. Meskipun sesepuh keluarga sudah memperingatkan Xiaoyan agar tidak banyak bicara, Xiaoyan tidak bisa menerima perintah itu karena dia tahu bagi sesepuh sekte dirinya hanyalah sampah keluarga yang tidak bisa apa-apa. Namun bagi ayahnya penghinaan untuk anaknya sendiri tentu bukan beban yang mudah untuk dipikul. Setelah meminta izin kepada ayahnya, Xiaoyan pun dengan berani mengonfrontasi Yanran secara langsung dan dengan tegas mengatakan ayahnya tidak akan pernah menyetujui pembatalan pernikahan karena rencana ini dibuat oleh masing-masing kepala keluarga. Jika Yanran membatalkan begitu saja secara sepihak, sama saja Tuan Putri Sekte Yunlan itu tidak menghargai leluhurnya. 你究竟想怎样才肯解除婚约？ Namun bukannya menyesali perbuatannya, Yanran malah semakin sengit merendahkan derajat Xiaoyan dengan menawarkan lebih banyak pil pengumpul ki, juga memberikan posisi sebagai murid sekte Yunlan untuk dilatih dokinya. Bahkan Yanran juga mencatut nama Yun Yun yang telah memberikan restu tentang pembatalan pernikahan ini dan memperjelas betapa Xiaoyan itu sama sekali nggak level untuk Tuan Putri keluarga besar, bin calon ketua sekte terbesar di Kekaisaran Jiama seperti dirinya. 你也很清楚我们之间的差距，我们基本没什么希望。 Melihat betapa terpukul dan malunya Xiaozan dengan keputusan sepihak yang dia ambil, akhirnya membuat Yanran berusaha menekan egonya dan menarik kembali pembatalan pernikahan antara Xiaoyan dengan dirinya. Namun Yanran menambahkan penarikan ini bersifat sementara dan Yanran hanya bisa menundanya selama 3 tahun. Jika dalam 3 tahun Xiaoyan berhasil mengalahkannya, maka nama Xiaozan pun dapat pulih kembali. Namun jika Xiaoyan tidak berhasil mengalahkannya, maka Yanran tidak punya pilihan selain membatalkan pernikahan di muka umum yang mengartikan nama baik keluarga Xiao akan semakin tercoreng. 若非婚约，本少爷根本瞧不上你半分。 Meskipun Xiaozan terus mengkhawatirkan kondisi Xiaoyan yang masih mengalami penurunan doki, nampaknya putra bungsunya itu tidak memiliki ketakutan sama sekali dalam menyikapi tantangan yang diberikan Yanran kepadanya. Xiaoyan yakin bahwa dalam beberapa tahun dia bisa menjadi lebih kuat dan membuktikan kalau sikap egois Yanran hari ini yang membuat ayahnya menanggung malu akan membuatnya kena mental 3 tahun kemudian. 30年河东，30年河西，莫欺少年穷。 Diceramai sedemikian rupa oleh seonggok sampah seperti Xiaoyan tentunya membuat Yanran kesal bukan kepalang. Dengan penuh percaya diri, Yanran mengumbar janji jika Xiaoyan benar-benar mengalahkannya dalam 3 tahun lagi, maka Yanran bersumpah akan menjadi pengikutnya. Berhubung dua muda-mudi ini sudah sama-sama tersulut emosi, Xiaoyan pun juga tidak mau menahan diri lagi. Bahkan tuan muda ketiga keluarga Xiao itu membuat surat cerai dadakan yang menyatakan bahwa dirinya lah yang mengusir Yanran dari keluarga Xiao. 你敢休我！ 不要以为我萧炎多在乎你这什么天才老婆，父亲为你亲自洗刷今日之辱。 Berhubung Yanran telah mengungkapkan tujuan dan penghinaannya kepada keluarga Xiao, Xiaozan pun meminta putri keluarga Nalan itu untuk segera pergi dari kediamannya. Tepat sebelum Yanran meninggalkan aula utama keluarga Xiao, Sun Er memberikan peringatan kecil kepadanya dan berharap Yanran tidak akan menyesali perbuatannya hari ini di masa depan.
karena telah menginjak-injak harga diri Xiaoyan. 斗气大陆很大，比云云强横的人并不少。4年之后，我会找你。 Setelah pergi dengan percaya diri dari aula utama, kini Xiaoyan tidak bisa menahan air mata kesedihannya, mengingat kembali bagaimana rasa malu yang ditanggung ayahnya karena perbuatan Yanran beberapa waktu yang lalu. Apalagi perbuatan Yanran itu juga tidak bisa dipisahkan dari kemampuannya yang terus menurun selama 3 tahun ini. Ketika itulah Xiaozan datang menghampirinya dan meminta Xiaoyan tidak menyalahkan diri sendiri. 只要咬牙坚持下去，总会找到解决的办法，明白吗？ Xiaozan yakin jika putranya akan terus berkembang dan benar-benar menjadi kuat seperti yang dia katakan. Satu-satunya yang harus dilakukan Xiaoyan hanyalah terus berlatih dan berusaha, karena Xiaozan yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan beberapa tahun dari sekarang putra bungsunya itu akan kembali menjadi sosok pemuda jenius yang dia kenal 3 tahun yang lalu. Setelah mendapatkan pil obat yang ayahnya beli dengan harga mahal di pelelangan keluarga Meteor, Xiaoyan pun menatap punggung kepala keluarga Xiao itu dengan sedih. Namun tiba-tiba suara misterius mengagetkannya. 小娃娃，看来得需要帮助。谁？谁在讲话？ Setelah bersuara terus-terusan barulah Xiaoyan sadar jika suara misterius yang dia dengar itu berasal dari dalam cincin yang dia mulai pakai sejak 3 tahun yang lalu. Betapa terkejutnya Xiaoyan saat cincin di tangannya itu mengucapkan terima kasih atas persembahan Doki yang diberikan Xiaoyan selama 3 tahun. Yang mengartikan hilangnya kekuatan dalam tubuhnya selama 3 tahun belakangan ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh cincin antah berantah tersebut. 也算是你我之间的缘分吧。 Mengetahui sumber dari kesulitan dan penghinaan yang terus dia dapatkan selama 3 tahun ini tentu saja membuat Xiaoyan sangat emosional dan tanpa pikir panjang membuang cincin hitam itu ke danau. Tapi ternyata cincin itu tidak pergi begitu saja dan malah kembali bersamaan dengan cahaya putih melayang ke udara yang berangsur-angsur membentuk wujud seorang laki-laki paruh baya dengan rambut putih panjang alias YOLO. 小娃娃，用不着这么暴怒吧？ Meskipun YOLO terus berusaha menjelaskan alasan kenapa dia harus menyerap Doki Xiaoyan, tampaknya tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak mau berurusan lagi dengan YOLO. Begitu pula, YOLO tidak bisa menyerah dengan cepat karena seseorang dengan jiwa kuat seperti Xiaoyan sangat dia perlukan. Nah, diputarlah otak YOLO untuk menarik perhatian Xiaoyan. Hingga akhirnya, YOLO mengatakan bahwa sebuah ketidakmungkinan untuk mendapatkan kembali kemampuan Xiaoyan yang hilang hanya dengan berlatih seorang diri. Mendengar hal yang cukup logis itu tentunya membuat Xiaoyan mau tidak mau berpikir ulang dan menanyakan apakah YOLO mempunyai solusi lain untuknya menjadi lebih kuat? 难道你有什么办法？或许吧。 Akhirnya Xiaoyan pun memberikan YOLO kesempatan untuk membantunya mengumpulkan Doki dalam 1 tahun. Jika YOLO berhasil membantunya, maka Xiaoyan tidak akan keberatan untuk memberi maaf kepada YOLO atas 3 tahun penghinaan yang dia dapatkan. Meskipun begitu, nampaknya Xiaoyan masih belum terlalu yakin dengan janji-janji manis YOLO. Sampai Pak Tua itu mengaku jika dirinya adalah pembuat pil yang bahkan jauh lebih kuat daripada Guhe dari Sekte Yunlan. 所说的丹王古河那种货色，在我眼里其实也就是个屁罢了。 Dengan demikian kesepakatan antara Xiaoyan dan YOLO pun dapat diselesaikan, di mana YOLO dapat terus menetap di cincin Xiaoyan untuk sementara waktu. Di sisi lain YOLO juga harus berjanji untuk mengembalikan jiwa tempur alias Doki Xiaoyan dalam waktu 1 tahun. Nah, agar YOLO bisa membantu Xiaoyan memulihkan Dokinya, pembuat pil itu meminta Xiaoyan menjadikannya guru karena tidak mungkin dia mengajari seseorang yang bukan muridnya. Ya, karena sudah kepalang jadi dan tidak punya banyak pilihan, akhirnya Xiaoyan pun menjadikan YOLO sebagai gurunya. 老师，不知你老人家怎么称呼？
Besoknya Shoyan ditemani oleh Dek Sun Er pergi ke pasar obat keluarga Xiao untuk mendapatkan beberapa bahan yang bisa dimurnikan oleh Yolo. Beberapa lama berjalan-jalan mengitari pasar, Shoyan menyadari jika entah kenapa pasar itu terasa tidak seramai dahulu. Di saat yang sama tiba-tiba saja datanglah Jialeo dari keluarga Jiale ke dalam pasar dan mencari gara-gara dengan Shoyan. Jialeo memanggil Shoyan dengan sebutan pecundang dan mengatakan jika Shoyan berusaha mencari obat untuk menyembuhkan penyakit pecundangnya, mungkin Shoyan bisa mencarinya ke pasar keluarga Jiali yang lebih lengkap dan murah. Melihat Shoyan berada dalam suasana hati yang sangat buruk, Yolo pun meminta Shoyan untuk menjernihkan pikirannya dan fokus kepada tujuannya untuk mengembalikan dokinya. Ketika itulah Yolo mengungkapkan jika dia memiliki obat pemulihan yang kuat, namun mendapatkan bahan resep dan pemurniannya harus dilakukan oleh Shoyan sendiri. Meskipun Shoyan tidak begitu mengerti dengan keahlian meramu obat ini, demi menjadi kuat dengan cepat Shoyan pun menerima tawaran Yolo untuk berlatih memurnikan obat. Dengan demikian pelatihan neraka yang disusun oleh Yolo untuk Shoyan pun dimulai. 等你升到斗者，